Shalom Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Ketika pagi ini kita bisa kembali bangun dan menikmati pagi bersama dengan Tuhan, kita harus selalu bersyukur, sebab orang berdosa seperti kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, bahkan mencari wajahnya di pagi yang teduh ini. Mari mensyukuri kasih Tuhan yang besar, dan kita terus berkomitmen untuk semakin mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam iman kita sebagai orang Kristen, kita yang sudah percaya dilayakkan untuk menyebut Allah sebagai Bapa kita. Jika Dia adalah Bapa kita, maka kita adalah anak-anak-Nya. Kita dilayakkan untuk menyebut Dia sebagai Bapa, bukan karena ada sesuatu yang baik dalam diri kita, sehingga kita bisa mengklaim bahwa saya ini adalah anak-anak Tuhan, tapi hanya karena iman di dalam Tuhan Yesus. Artinya, karena Kristus sudah berkorban menebus kita, maka kita yang berdosa dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Nya, yang Ia kasihi, Ia didik, Ia tegur kalau kita salah melangkah, dan yang Ia bimbing untuk hidup mentaati kebenaran firman-Nya. Dia sebagai Bapa kita, dan kita anak-anak-Nya. Hal ini menunjukkan sebuah relasi yang dekat. Kita bayangkan, Allah yang Maha Kudus adanya. Ia yang tidak mungkin bersatu dengan apa yang cemar, yang rusak, yang najis, yang kotor, yang berdosa, telah berkenan untuk menyatakan dirinya sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang sebenarnya adalah orang yang berdosa, yang tidak layak, kotor, cemar, dan rusak ini. Oleh sebab Kristus telah mati menggantikan hukuman kita, maka kita dibenarkan, dilayakkan, dikuduskan, sehingga Allah yang sekiranya jauh di sana, dalam kekudusannya yang tak terhampiri oleh keberdosaan kita, kini telah berkenan untuk ditemui oleh kita. Kapanpun, dalam kondisi apapun, kita bisa datang kepada Bapa di dalam iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini suatu hal yang sangat istimewa untuk kita? Sayangnya, kita juga cukup sering tidak menggunakan anugerah ini dengan baik. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, cari wajahnya. Mungkin kita sudah jarang berelasi dengan Bapa di dalam doa kita. Padahal firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mungkin kita juga sudah jarang berelasi dengan Bapa melalui perenungan firman-Nya. Padahal firman-Nya dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan mungkin dalam keseharian kita jadi lupa untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang Tuhan Yesus pernah ajarkan bahwa Bapa dengan setia menanti kita anak-anak-Nya untuk datang berbalik kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Ia ingin agar kita, anak-anak-Nya, hidup di dalam kebenaran-Nya. Pagi ini dan setiap hari harus selalu kita jadikan sebagai langkah hidup yang benar ketika kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Dan sepanjang hari berjalan bersama dengan Bapa. Tuhan yang akan menyertai kita, apapun yang akan kita perbuat. Tuhan yang akan menopang kita,
apapun kesulitan yang harus kita hadapi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bersyukur selalu kepadamu Bapa.